Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat pagi-pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga Allah. Semoga kalau kalian masuk surga lebih awal, agar menunggu saya di pintu surga biar masuk surga bersama. Akan tetapi kalau saya masuk surga lebih awal, saya langsung masuk tidak menunggu kalian, karena kalian sudah hafal jalan sendiri menuju surga di Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya berada di masjid yang penuh dengan keberkahan dan berjumpa dengan orang-orang pilihan. Saya sekarang berada di Masjid Jami Nurul Huda. Alhamdulillah bisa ketemu pengurusnya, bisa bertemu dengan jamaahnya dan para guru-guru yang saya muliakan dan saya hormati semua. Yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi mahabbah, hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat yang tidak bisa dinilai dengan harta. Nikmat yang lebih tinggi dari segala-gala urusan kita di dunia. Tidak ada satu makhluk, satu orang anak yang lahir kecuali lahir dalam keadaan fitrah, keadaan Islam, keadaan suci. Fa'abawahu yuhawwidan au yumajjisani au yunassirani. Kedua orang tuanya yang menjadikan anaknya sebagai orang Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Kenapa tidak bilang au yuslimani atau menjadikan dia muslim? Karena memang lahir dalam keadaan Islam. Nikmat terbesar jika Anda ini sudah diberi jalan yang terbaik oleh Allah. Allah tidak ciptakan kita kemudian biarkan kita mencari kebenaran sendiri. Allah Jalla Jalaluhu ciptakan kita dan Allah ciptakan para nabi dan rasul. Allah utus para nabi dan rasul membawa kitab-kitab Allah agar mereka menuntut kita kepada jalan yang benar Allah. Wabil khusus kalau para nabi dan rasul sesudah terakhir mereka Rasulullah Muhammad, ada ulama penerus. Maka dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Darda, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu waris para nabi. Para nabi dan rasul tidak mewariskan harta, tetapi mewariskan ilmu. Maka yang mengambil ilmu mengambil bagian yang memberikan keuntungan. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu, kita ini bersyukur kepada Allah, di pagi hari Allah menggerakkan kaki kita menuju rumah Allah. Maka saya bilang orang pilihan, kenapa? Tidak sembarangan orang yang Allah gerakkan hatinya, kakinya untuk menuju rumah Allah, khususnya pagi hari. Karena sholat paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Athqalus salati 'ala al-munafiqin al-fajr wal 'isha, kata Nabi SAW.
Salat yang paling berat bagi orang munafik dan orang yang begitu tidak mau dilihat atau mau dilihat orang adalah salat subuh dan isya. Kenapa? Gelap, tidak kelihatan. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib masih dilihat. Maka orang yang baru salat subuhnya itu kaki yang sudah menggerakkannya, hati yang sudah menggerakkannya, kaki yang sudah menggerakkan kita, yang sudah hafal jalan menuju masjid, subhanallah, tidak bakalan nyasar menuju surga Allah. Gak bakalan ada kaki yang terus mengantarkan kita ke tempat yang baik, khususnya rumah Allah, nyasar nanti jalannya di surga. Ada orang tidak menemukan pintu surga, ada orang yang tidak bisa menuju surga. Tetapi alhamdulillah, kalau Anda digerakkan oleh Allah di pagi hari untuk bangun salat subuh, berarti Allah menghendaki kebaikan untukmu. Halo? Halo? Masih hidup? Ibu-ibu masih hidup di belakang? Tuh, Masya Allah. Nah, kalau Allah menggerakkan kita di pagi hari, itu kata Nabi SAW, Bashiril masya'ina ilal masajid fil dhulami bin nuri tam yaumal qiyamah. Nabi memberikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan di waktu-waktu yang gelap menuju masjid, waktu subuh dan isya, dengan cahaya yang begitu sempurna di hari kiamat. Allah, antum ini di hari kiamat penuh dengan cahaya. Kenapa? Karena sering sholat subuh dan isya di masjid. Kalau sholat yang gelap aja yang tidak ada orang, dia menuju ke masjid, apalagi sholat yang dilihat orang, yang tidak dilihat aja dilakukan, apalagi yang dilihat. Maka Nabi SAW memberikan jaminan Allah untuk yang sholat subuh. Dan betapa indahnya kalau antum sholat subuh berjamaah, dan jangan sampai menunggu azan baru ke masjid. Halo? Ada orang ditanya, kenapa kamu setiap kali belum azan sudah di masjid? Bukan nunggu azan dulu baru ke masjid. Kata beliau, ini apa? Coba perhatikan. Waduh, ngeri kita ini. Kata beliau, azan itu mengingatkan orang yang lalai, orang yang nggak tahu waktu sholat. Maka azan itu adalah al-ikhbar wal i'lam. Azan dalam bahasa artinya pemberitahuan masuk waktunya sholat. Kata beliau, azan itu pemberitahuan untuk orang yang lalai, dan saya tidak termasuk, saya tidak mau termasuk orang yang lalai juga. Luar biasa. Ada seorang tabi'in mengatakan 40 tahun tidak pernah dikumandangkan azan, melainkan saya sudah berada di masjid. Kita 40 hari, 40 waktu masih gagal. Bagaimana ini kita tidak sampai mereka ini 40 tahun tidak pernah dikumandangkan azan, melainkan beliau sudah di masjid. Kita ini udah azan belum? Kalau udah azan baru ke masjid. Kalau belum, nunggu aja dulu azan. Mau kemana dulu? Mau ke masjid. Orang belum azan kok, belum masuk waktu zuhur, main ke masjid-masjid duluan. Ini orang beda. Ini orang bukan orang lalai. Dan betapa indahnya antum menuju ke masjid, meninggalkan kesenangan dunia. Pada saat orang lagi tidur juga, tidur pada saat subuh itu waktu paling indah dan paling nikmat. Biasa syaitan datang pas kita dengar ini ada qasidah atau zikir atau sholawat subuh-subuh, kata iblis apa? Masih lama tidur, nanti saya bangunin. Alhamdulillah dibangunin juga, tapi jam 9 pagi, jam 8 pagi sholat subuhnya sampai orang kira dia lagi sholat duha. Wah, sholat duha pakai kunut lagi, hebat. Ada orang masuk ke kosan temannya itu telat, kesiangan subuhnya, jam 7, jam 8 sholat subuh. Akhirnya teman masuk, pas dia mau sholat subuh karena kesiangan, dia tutup jendela, tutup pintu biar terasa masih gelap. Akhirnya lagi sholat,
Rakaat kedua berkunut. Ada teman masuk, wah keren bener, sholat duha pakai kunut lagi. Padahal yang miskin ini belum sholat subuh. Maka salut sama orang tua yang pagi-pagi datang ngajak istri, ngajak anak. Ada orang bilang kasihan anak masih tidur, bawa ke masjid, biar tidur di masjid nggak apa-apa. Kenapa? Anda sudah memberikan jalan menuju masjid daripada jalan menuju ke mall, ke tempat-tempat maksiat. Kenapa? Biar kalau saya meninggal tanggung jawab saya selesai. Nanti di hadapan Allah saya punya alasan, ya Rabb. Kata Allah, kenapa anakku gak sholat? Ya Rabb, selama hidup saya ngajak dia ke masjid. Masalah hidayah itu di tangan engkau, bukan di tangan saya. Saya cuma hanya melaksanakan tugas saya sebagai orang tua. Maka ada suami curang, istri, anak tidur, dia pergi, diam-diam udah kayak kucing, jalan ke masjid sendiri, nggak bangunin istri, nggak bangunin anak, minimal aja sholat di rumah. Untuk istri dan anak yang perempuan, tidak. Bukan cucu bangun, diam-diam nggak bersuara, takut mengganggu. Bininya galak, istrinya galak tuh. Bangun berisik lagi ya. Kadang-kadang alarmnya udah bunyi dari tadi. Nggak bangun-bangun, istrinya bilang, berisik nih alarm, bangun sana, udah subuh. Istrinya Masya Allah tidur lagi. Maka ada suami curang, istri dibiarkan tidur, anak tidur dia ke masjid. Mau masuk surga sendiri, enggak bakalan. Kenapa? Tanggung jawabmu mana? Istri dan anakmu mana? Kan bukan saya bilang, kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap orang adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pimpin. Dan dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Hai orang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka jahanam. Maka ada suami curang, dia ke masjid, istri dibiarkan, anak dibiarkan. Ada istri juga curang, suami lagi dia tidur, morok, dan dia bangun salat tahajud, bangun salat subuh, anak dibiarkan. Itu istri curang. Ada anak juga, diam-diam ke masjid, orang tua nggak dibangunkan. Maka itulah para jemaah. Kamu jangan masuk surga sendiri. Halo? Jangan masuk surga sendiri. Ngajak-ngajak yang lain. Jangan curang. Masuk surga itu bukan sendiri, tapi sekeluarga, se-RT, se-RW, se-kabupaten, se-kecamatan, se-kota, se-negeri, sedunia. Nabi SAW kan diutus begitu, mengajak orang masuk surga. Maka kalau orang-orang meninggal, Nabi orang itu belum masuk Islam, Nabi sedih. Kenapa? Kehilangan satu orang, ketinggalan satu orang. Tapi kalau dia sampai masuk Islam meninggal tanpa ada Muslim, Nabi bahagia. Alhamdulillah. Seperti yang dalam Sahih Bukhari, dalam hadis Anas bin Malik, Nabi SAW pernah mentalkinkan syahadat kepada anak Yahudi meninggal dalam keadaan Islam. Kata Nabi, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka jahanam. Luar biasa. Maka kalau anda menuju ke masjid pagi-pagi ngajak istri, perempuan kan nggak boleh, nggak disuruh ke masjid. Betul. Wanita tidak wajib sholat di masjid, tapi tidak dilarang juga ke masjid. Tidak disuruh dan tidak dilarang. Dilarang dalam satu hal. Satu hal itu wanita tak boleh ke masjid. Apa? Kalau terjadi fitnah. Terjadi fitnah apa? Rumah jauh. Kejauhan dia naik motor sendiri apa? Tempatnya gelap, membahayakan. Nah, itu sangat tidak bagus. Atau ada masalah kita. Atau pagi-pagi dia datang subuh, Masya Allah, dandannya kayak artis. Pas masuk, bapak-bapak lihat, Masya Allah, boleh juga ini. Nunggu jadi janda dulu, wah repot lagi. Berarti dia ke masjid bukan membawa kebaikan, malah membawa fitnah. Bapak-bapak pada antrian di luar nungguin. Kan perempuan biasa kan dulu salam zaman Nabi, selesai salam wanita keluar duluan, baru laki-laki belakangan. Tapi kalau laki-laki lihat wanita lagi dandannya, Masya Allah tuh, apalagi istrinya baru meninggal,
lagi cari pengganti model 2021. Pas lihat yang itu, wah masya Allah, boleh juga ini kelihatan. Dia keluar dari masjid, pintu nungguin di luar, pura-pura lagi benerin motor kayak, lagi cari sandal kayak, lagi apalah gitu. Subhanallah. Maka wanita tidak disuruh ke masjid dan tidak dilarang ke masjid. Suami ngajak istri, ngajak anak salat subuh. Kenapa? Membiasakan anak untuk mencintai masjid. Kita salut sama orang tua yang anaknya masih kecil-kecil, kirim ke ustaz biar tahfiz Quran. Masih kecil-kecil udah dilatih untuk berjilbab. Kenapa? Zaman fitnah. Sekarang tuh lihat, rusak manusia yang hidup di zaman sekarang. Yang hafal Quran disebut radikal, yang berpenampilan bagus disebut radikal. Udah tidak bisa, nggak ada keadilan. Udah rusak, hilang semua. Maka itu apa yang kita lakukan? Harus jaga iman kita, jaga Islam kita. Di mana? Di masjid. Ini pusat peradaban. Nabi mencetak generasi Rabbani Qurani dari masjid. Nabi mendidik para sahabat. Semua persiapan perang semua dari masjid. Maka disebut pusat peradaban umat Islam adalah masjid Allah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya kalau antum pagi-pagi sama istri sama anak ke masjid. Oh, ini hari libur, masya Allah. Kita duduk baca Quran, zikir sampai terbit matahari. Di sini syuruk jam berapa? Jam 5.43, masya Allah. Cuma sebentar, sekitar 40 menit ya. 40 menit dari selesai sholat subuh. Nggak lama kok. Kita baca WA sehari berkali-kali, betul nggak? Tapi baca Quran, kalau baca WA berjam-jam nggak bosan, nggak ngantuk. Tapi baru baca Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka minal mursalin. Udah ngantuk, baru 2 ayat ngantuk. Tapi kalau nonton bola, nonton sinetron, khusyuk, masya Allah. Masya Allah. Kebakaran di rumah aja gak terasa, saking khusyuknya gitu. Sampai suami masuk, istri lagi nonton sinetron, ada pemeran itu di sinetron meninggal, istri gak ikut nangis. Kata suaminya, kenapa kamu nangis? Kan dia dibayar, bohongan, setidaknya semua. Kata suaminya, dia pura-pura meninggal dapat duit. Kamu nangis dapat serangan jantung, insya Allah, dapat darah tinggi. Nah, itulah. Maka betapa indahnya kita ke masjid selesai sholat subuh, jangan buru-buru pulang. Kalau masih ada kesempatan kita bisa duduk berzikir sampai terbitnya matahari. Zikir, baca Quran, Allah nikmat baca Quran. Baca Quran apa? Nabi SAW mengatakan dalam hadis dari Imam Al-Hakim, barang siapa membaca 10 ayat satu malam, dia tidak tercatat orang yang lalai. 10 ayat saja. Maka Nabi SAW menganjurkan sebelum tidur baca surat Al-Kafirun biar terbebas dari kemusyrikan, aman dari kemusyrikan. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan baca apa? Ayat kursi. Ayat kursi kenapa? Karena ada malaikat menjaga kita dari malam sampai pagi hari. Jangan kita selalu mimpi serem, mimpi kuntil anak, kuntil bapak dan lain. Ya. Kenapa? Karena jarang baca Quran sebelum tidur, jarang wudu sebelum tidur. Maka kenapa kalau orang datang, Syekh saya mimpi serem ya? Mimpi apa? Saya mimpi kuntil anak. Sebelum tidur kamu wudu enggak? Enggak. Enggak baca zikir sebelum tidur? Enggak juga. Loh, pantasan mimpi buruk. Ya enggak mungkin mimpi Rasulullah Anda belum tidur dalam keadaan wudu, belum baca sholawat, belum baca zikir. Maka baca ayat kursi, ada malaikat menjaga kita sampai pagi hari. Dan dibaca di pagi hari, ada malaikat menjaga kita sampai sore hari, dan seterusnya. Dan membaca surat Al-Mulk. Surat apa? Bukan Al-Muluk. Jangan ikut-ikutan dengan orang. Al-Muluk itu salah.
Gak ada surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, maka dibacanya Tabarakalladzi biyadihi Al-Mulk, bukan Al-Muluk. Al-Muluk itu artinya beda lagi. Halo? Masih tidur? Hah? Sudah bangun? Alhamdulillah. Masih bangun ya? Maka coba perhatikan, kata Nabi, ada surat terdiri dari 30 ayat akan menjaga antum dari siksa kubur. Allah. Siksa kubur gara-gara baca cuma 30 ayat, 2 lembar beberapa baris itu. Quran cetakan saya dan saya hafal. Itu cuma 2 lembar sekian itu, subhanallah, terjaga dari siksa kubur. Sebelum antum tidur apa? Mengakhiri hari antum sebelum tidur dengan Al-Quran. Bagaimana antum mau masuk neraka? Kalau antum tidur dan akhir melihat firman Allah, melihat Al-Quran. Kata Sayyidina Uthman bin Affan, wallahi law taharat qulubuna ma syabi'na min kitab rabbina. Demi Allah, kalau hati kita bersih, kita tidak bosan dengan Al-Quran. Kita tidak ada bosan sama sekali dengan Al-Quran. Membaca Quran, menghafal, mengamalkan, membaca tafsirnya. Minimal setiap rumah punya tafsir. Tafsir Sa'di atau Tafsir Jalalain. Harus punya beberapa kitab halaman di dalam rumah. Kenapa? Setiap hari baca semua halaman. Minimal punya satu kitab tafsir Quran, Tafsir Jalalain. Satu kitab hadis, Riyadhus Shalihin. Kitab tentang sejarah Nabi Ar-Rahimul Maktum sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Rumah kita penuh keberkahan. Buku tentang para ulama, biografi mereka. Anak-anak kita diberikan kitab biar memberi support dan semangat untuk dia menjadi hafiz Quran, menjadi ahlullah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah SWT. Maka kita sholat subuh berjamaah dulu, berzikir sampai terbit matahari. Lalu kita sholat 2 rakaat. Terus nunggu sampai dari terbitnya matahari berapa lama? 15 menit sampai 20 menit. Sholat 2 rakaat dapat pahala apa? Sekarang kan haji umrah susah. Indonesia aja kemarin haji umrah dibuka, ditutup lagi. Buat kita sendiri ditutup, yang lain dibuka. Kenapa? Nggak beres kita ini menangani COVID. Kenapa? Jamaah dari sini udah mau surat negatif COVID-nya, corona, sampai di sana dicek corona juga. Berarti nggak beresnya di mana? Di sini kita permainan semua. Maka kenapa kadang-kadang kita heboh dengan angka, kadang-kadang di rumah sakit orang meninggal tapi disebut COVID, padahal dia bukan. Kenapa? Rumah sakit dapat fulus karena sudah beberapa bulan nganggur. Kemarin di Jakarta tetangga saya gitu. Anak itu meninggal karena paru-paru sakit memang, tapi bukan COVID, tapi dinyatakan COVID juga. Akhirnya keluarganya ajak untuk lihat anak yang sudah meninggal harus bayar 400.000 per orang. Untuk lihat anak yang meninggal nggak boleh, COVID katanya, corona. Ini orang udah mati. Corona dari mana? Kan nggak bernafas. Kan itu ketularan itu karena tidak menggunakan masker, betul? Masih orang bersin, bisa berbicara, tapi ini udah mati, nggak ada nafasnya, habis. Kita mematuhi, tetapi masa orang tua mau lihat anak per orang 400.000? Kenapa? Harus pakai baju APD kalau masuk lihat anak. Ya Allah, cuma berapa detik doang. Dan dimandikan kita nggak tahu. Bisa organ tubuhnya diambil kita juga nggak lihat, karena sudah masuk peti. Kita nggak lihat, itulah sayangnya Israel. Maka jadi bisnis. Rumah sakit jadi nggak ada takut sama Allah. Dia maunya fulus saja. Satu orang dinyatakan di rumah sakit COVID, meninggal COVID 90 juta. Dan beberapa orang di rumah sakit bilang, "Wallah Syekh, saya nangis kalau lihat orang-orang dinyatakan COVID padahal menurut saya bukan." Dokter yang ngomong. Sedih begitu dengan kejadian. Maka subhanallah, kita ini muslim, setiap hari dulu WHO ngajarin kita cuci tangan, padahal kita ini disuruh wudu. Wudu itu apa? Kumur-kumur itu. Dan apa? Istinja dan istinja, memasukkan air dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Maka sekarang orang bilang apa? Kalau mau tes COVID, PCR, di swab gitu, biar aman, katanya cium minyak kayu putih. Cium itu dihirup terus. Dan ada dokter di Amerika, beliau mengatakan asli dari Lebanon atau Suriah. Beliau mengatakan kalau mau aman itu setiap hari istinsyaq atau istinthar menggunakan air garam.
membersihkan hidung dan berkumur-kumur dengan air tersebut. Tapi kita diminta mulut, maka orang yang datang subuh pagi-pagi sudah membersihkan hidung, sudah membersihkan mulut, sudah membersihkan anggota tubuh. Insya Allah diberkahi Allah, dipermudah oleh Allah. Baca zikir Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama 3 kali pagi hari dan di sore hari. Coba nanya orang yang terkena COVID, pagi hari tak baca zikir. Maka ada ulama pernah terkena masalah pada hari itu setiap hari baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, tapi pada hari dia dapat musibah, beliau kata dia tadi, wah saya lupa baca zikir itu dari pagi. Maka kalau kita jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah, bagaimana? Bagaimana kalau antum duduk berzikir, sholat subuh berjamaah, duduk berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, dapat pahala apa? Haji dan umrah sempurna 3 kali. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, barang siapa sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir sehingga terbitnya matahari 15 menit kemudian sholat 2 rakaat yang disebut 2 rakaat isyraq. Beda dengan sholat duha. Sholat duha itu nggak ada syarat. Sholat isyraq itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Duduk sampai terbit matahari habis sholat subuh berjamaah. Kalau sholat duha mulai dari terbit matahari 15 menit sampai zuhur 15 menit juga. Bebas, mau sholat di rumah boleh, di mushola boleh, di kantor boleh, dimanapun Anda bisa sholat. Tapi kalau sholat isyraq, sholatnya di masjid, itu maka antum selesai sholat subuh. Dan waktu terbaik sholat duha itu antara jam 9 dan jam 11. Jumlah rakaat sholat duha paling sedikit 2 rakaat. Paling banyak ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan jumlah rakaat sholat duha yang paling banyak 8 rakaat. Ada pendapat bilang 12 rakaat. Ada pendapat mengatakan tidak ada batas sholat duha. Silakan sholat sebanyak-banyaknya. Maka betapa nikmatnya kalau antum duduk pagi hari selesai subuh, buka Al-Quran, baca minimal 5 atau 10 ayat. 5 ayat saja plus artinya sebelum pulang. Sekarang alhamdulillah Allah berikan anugerah di dalam handphone kita ini ada aplikasi Al-Quran. Setiap antum mau selesai sholat azan dan iqamah ada waktu, selesai sholat baca Quran dari handphone boleh, dari Al-Quran langsung boleh. Tahu nggak kalian orang di Timur Tengah hafal Quran umur 3 tahun 3 tahun beliau menghafal Quran antara azan dan iqamah. Setiap sholat 5 waktu antara azan dan iqamah selesai sholat fardiyah langsung duduk ngaji 3 tahun hafal 30 juz. Kita ini sudah 30 tahun baca surat Yasin belum hafal-hafal. Halo? Ibu-ibu masih hidup? Sudah 30 tahun lebih kita baca surat Yasin. Udah hafal belum? Belum. Malah Yasin itu dipercepat. Yasin wal-Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu baru dipercepat biar baca kelar. Maka mudah-mudahan saat ini kita bisa menjaga sholat 5 waktu, khususnya sholat subuh dan sholat isya, dan wabil khusus lagi kita dekat dengan Al-Quran, cinta Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari. Dulu di Indonesia kita mengaji habis maghrib. Habis maghrib itu masya Allah di rumah-rumah itu ngaji semua, musola di masjid-masjid. Kita sekarang beda, ngajinya cuma malam Jumat doang. Habis maghrib baca surat Yasin. Kadang-kadang habis subuh baca surat Yasin. Gitu aja. Tapi dulu kita setiap pagi ngaji. Kenapa? Orang pulang kantor, mandi, rapi-rapi ke masjid, sholat berjamaah maghrib, kemudian duduk ngaji. Itu luar biasa. Kenapa anak-anak nggak ngaji? Karena orang tua main handphone, istrinya, ibunya main HP, sampai anak bikin jadi handphone. Biar dekat dengan orang tua, karena lebih banyak dia pegang handphone dibanding dekat dengan anaknya, dibanding mendidik anaknya, mengajarkan anaknya, memberikan hafalan Al-Quran kepada anaknya. Itulah berjamaah. Tidak indah sehari saja, tidak nikmat 1 hari lewat tanpa membaca Al-Quran minimal 5 ayat plus artinya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa meridhai kita, merahmati kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita mari berdoa kepada Allah
laksanakan doa salat isyraq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kullu wa lakal fadlu kullu wa lakal thana'u kullu wa lakal jamalu kullu wa lakal kamalu kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu alaniyatuhu wa sirruhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin وصل عليه في الآخرين وصل عليه في كل وقت وحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات. إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا مقيل الآثار ويا رافع الدرجات ويا ولي الحسنات ويا رافع السيئات نسألك توبة قبل الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Maaf atas segala kekurangan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kalau tidak jumpa di dunia lagi, insya Allah kita jumpa kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa 2 rakaat isyraq sebelum bersalaman sholat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.